Paksa. Saya Muhammad Iqbal dan teman saya yang 2 orang, ada Erlando Kurniawan dan Kiki Chandra. Di sini kami akan menjelaskan tentang base classification. Ada 2 tahap klasifikasi dalam base classification. Yang pertama itu adalah training atau pembelajaran. Training di sini menggunakan data training di dalam Naive Bayesian Classifier. Nilai probabilitas dihitung dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada testing atau pengujian data menggunakan model data. Nah, dalam testing itu data training di-convert ke dalam algoritma learning, terus menjadi model. Selanjutnya dites dalam datanya, yang terakhir menjadi akurasi. Selanjutnya adalah dasar teori Bayesian. Yang pertama, X adalah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui. Terus ada H, merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label, C dikali PH adalah peluang dari hipotesa H. Kemudian ada PX, adalah peluang data sampel yang diamati. Yang terakhir, PX dan H adalah peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar atau valid. Nah, ini dasar teorinya. Untuk masalah klasifikasi yang dihitung adalah PH dan X, yaitu peluang bahwa hipotesa benar untuk data sampel yang diamati. Ini adalah rumusnya. Nah, apa itu? Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi. Yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan klasifikasi. Yang terakhir, klasifikasi Bayesian itu sendiri. Nah, ini sekarang tentang supervised dan unsupervised learning. Learning itu ada 2. Yang pertama, supervised learning. Supervised itu adalah mengawasi data training atau observation measure, ada kelas dalam data training. Yang kedua, data baru diklasifikasikan didasarkan pada data training. Nah, kemudian unsupervised learning. Yang pertama, label kelas data training tidak diketahui. Lalu yang kedua, measurement, pengamatan dengan tujuan pembentukan adanya kelas atau kelompok dalam data. Lalu klasifikasi. Klasifikasi yang pertama memprediksi label kelas. Yang kedua, mengklasifikasikan data didasarkan pada data training dan nilai label kelas dalam mengklasifikasikan atribut menggunakannya saat menghasilkan data baru. Nah, bentuk aplikasi base itu sendiri biasanya ada persetujuan pinjaman atau kredit, diagnosa medis, dan deteksi kegagalan. Nah, lalu ada 2 model base classification. Yang pertama itu ada model construction. Ini data training dimasukkan ke dalam algoritma classification lalu menjadi data model. Nah, dan ini teorinya. Lalu yang kedua itu ada using the model in prediction. Itu data testing diklasifikasi dulu, lalu di unsend data baru dia return yes. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Erlando. Ya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari data prevention. Ada 3. 1, data cleaning adalah memproses awal data untuk mengurangi noise dan mengatasi nilai-nilai yang hilang. Yang kedua, analisa relevansi atau seleksi fitur. Penjelasannya menghilangkan atribut-atribut yang tidak relevan atau atribut yang redundan. Yang ketiga, transformasi data. Penjelasannya membangun normalisasi data. Di situ evaluating classification method ada 3 juga. 1, akurasi. Penjelasannya, keakuratan klasifikasi adalah memperkirakan label kelas. Kedua, keakurasian prediksi, nilai yang ditebak dari atribut yang diprediksikan. Kedua, kecepatan.
kecepatan, waktu untuk membangun model atau training time, dan yang kedua waktu dalam menggunakan model atau qualification prediction time. Yang ketiga kehandalan adalah untuk mengatasi noise dan missing values. Selanjutnya mengapa Bayesian classification? 1. Statistical classifier adalah membangun probabilistic prediction, yaitu memprediksi probabilitas keanggotaan kelas. Kedua, didasarkan pada Bayes atau teorem. Yang ketiga performance. Yang keempat incremental. Yang kelima standar. Selanjutnya basic teori Bayesian. Contohnya adalah sampel atau label kelas yang tidak diketahui. Kalau H adalah dugaan atau hipotesis bahwa X adalah anggota C. 3. Klasifikasi ditentukan oleh P, H atau X atau posteriori probabilitas bahwa dugaan terhadap data sampel X. Seterusnya P atau H, prior probability, intensial probabilitas. Misalnya X akan membeli komputer, tidak memperhatikan X atau income-nya. P atau X, probabilitas dari sampel data yang diamati. Selanjutnya P atau X atau H, probabilitas dari sampel X dengan memperhatikan dugaannya. Misalnya X akan membeli komputer, probabilitas bahwa X adalah 31 sampai 40 penghasilan sedang. Selanjutnya Bayesian teorem. Dari training data X posteriori, probabilitas dari hipotesis. Ini rumusnya P H sama dengan X, teorem Bayes. Dan ini dapat ditulis dengan posterior like out X prior atau evidence. Dan prediksinya misalnya jika probabilitas P atau C kuadrat sama dengan X paling tinggi di antara dari semua kelas lainnya. Dari prakteknya diketahui probabilitas biaya komputasi yang signifikan. Nah, ini adalah tabel dari Bayesian classifier training dataset. Adalah rekod value yang ditetapkan oleh label kelasnya dan masing-masing rekod dikatakan N adalah field, misalnya terdapat dari M kelas C1, C2 dan seterusnya. Dan klasifikasi adalah diperoleh maksimum teori, yaitu maksimum P sama dengan X. Ini dapat dari teorem Bayes. Itu selanjutnya dijelaskan oleh saya akan melanjutkan presentasi ini. The derivation of naive Bayes classifier itu diasumsikan atribut dalam kondisi saling bebas atau independen, yaitu tidak ada kebergantungan antara atribut-atribut. Yang kedua, ini sangat mengurangi biaya hanya menghitung distribusi dari kelas. Yang ketiga, AK adalah kategorial, adalah jumlah rekod dalam kelas C yang memiliki nilai X untuk A dibagi dengan CI dan D. Jumlah rekod dalam CI dalam D. Jika AK menilai kontinu, biasanya dihitung berdasarkan pada distribusi Gaussian dengan min dan standar deviasi O. Nah, ini adalah contoh dari tabel naive Bayesian classifier dalam training dataset. Itu ada kolom 1 age, 2 income, 3 student, 3. Selanjutnya contoh naive Bayesian.
Yang satu PC sama itu P dalam kurung Bayes komuter yes sama dengan 9/14 sama dengan 0.643. Yang kedua compute P XCI for each class. Yang ketiga X sama dengan H lebih besar dari 30. Income sama dengan medium, student yes, credit, rating to fair. Selanjutnya menghindari masalah probabilitas nol. Yang pertama prediksi naive Bayesian membutuhkan masing-masing probabilitas tidak nol. Dengan kata lain, probabilitas yang dihitung tidak menjadi nol. Yang kedua, misalkan data dengan 1000 rekod, income sama dengan low, kemudian income sama dengan medium, dan income sama dengan high. Yang ketiga, menggunakan Laplacian correction atau Laplacian estimator. Itu tambahkan satu untuk masing-masing case. Prop income sama dengan low sama dengan 1/1003. Yang kedua, prop dalam kurung income sama dengan medium itu sama dengan 991/1003. Yang ketiga, prop income high sama dengan 11/1003. Selanjutnya penjelasan naive Bayesian classifier. Yang pertama, keuntungannya ada dua, mudah diimplementasikan. Kedua, hasil baik dalam banyak kasus. Kerugiannya ada dua, asumsi kondisi kelas saling bebas sehingga kurang akurat. Yang kedua, pada prakteknya kebergantungan ada di antara variabel, misalnya hospital, patient, profil, age, family history, dan lain-lain. Kebergantungan di antara variabel ini tidak dapat dimodelkan dengan menggunakan naive Bayesian classifier. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.